Madinah. Hari itu terik menyengat seperti bara api yang menari di udara. Jalanan sunyi, hanya debu-debu yang menari di antara langkah kaki yang sepi. Di sudut kota, seorang lelaki duduk bersandar di dinding rumahnya. Jubahnya sederhana, wajahnya bersih, namun tatapannya tajam dan bersinar. Ia adalah Ali bin Abi Thalib, sang pemilik keberanian dan keteguhan, namun juga pemilik hati selembut embun pagi. Rumahnya tak besar, tiada perhiasan, tiada makanan tersimpan untuk besok. Tapi disitulah letak kemuliaannya. Ali tidak pernah mengeluh. Bahkan saat perutnya keroncongan, saat tangannya kering menggenggam butiran gandum terakhir, ia lebih memilih untuk tersenyum kepada dunia daripada meminta belas kasihan. Sementara itu, di sisi lain kota, ada seorang lelaki tua yang tertatih menyusuri jalan. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, dan matanya menahan rasa perih. Ia tidak meminta-minta. Ia hanya berjalan, berharap ada yang memberinya sepotong roti atau segelas air. Takdir mempertemukan mereka di sebuah lorong sempit, di antara dinding tanah liat yang bisu. Ali melihat lelaki itu dari kejauhan. Pandangannya langsung tertuju pada cara lelaki itu memegang perutnya yang kosong, dan langkahnya yang nyaris rubuh. Ali mendekat. "Wahai saudaraku," ucapnya lembut, "kau tampak letih. Duduklah, mari aku temani sebentar." Si fakir tersenyum malu. Ia tidak menjawab banyak, tapi dari matanya terlihat jelas bahwa ia telah melewati hari-hari yang panjang tanpa makanan. Ali memasukkan tangannya ke dalam kainnya. Ia tahu hanya ada sepotong roti yang dibawanya dari rumah. Itu satu-satunya yang tersisa. Ia bahkan belum memakannya sejak pagi, tapi ia tak ragu. Dengan tangan bergetar oleh keikhlasan, Ali mengangkat roti itu. "Ini untukmu," katanya. "Aku yakin Allah akan mencukupiku dengan cara yang belum ku ketahui." Si fakir memandangnya. Matanya membesar. "Apakah engkau yakin?" Ali hanya tersenyum. "Kenyangkan perutmu terlebih dahulu. Jangan khawatirkan aku. Allah lebih dekat daripada nafas kita." Dan saat lelaki tua itu menggigit roti kering itu, air matanya jatuh. Bukan karena roti itu lezat, tapi karena ia tidak percaya bahwa masih ada manusia seperti ini. Manusia yang memilih memberi, bahkan saat dirinya sendiri tak punya apa-apa. Ali duduk di sampingnya. Mereka tak banyak bicara. Hanya diam, tapi hati mereka berbicara. Tentang kasih sayang, tentang kesabaran, dan tentang keyakinan bahwa memberi bukanlah milik orang kaya, tetapi milik hati yang penuh iman. Setelah membagi roti terakhirnya, Ali mengajak lelaki tua itu ke rumahnya. Rumah yang amat sederhana, dinding dari tanah liat, atap dari pelepah kurma, dan alas tidur hanya tikar kasar yang mulai usang. Namun di sanalah terpancar cahaya ketulusan yang tak bisa ditiru oleh istana manapun. "Silakan duduk di sini, wahai tamuku," ujar Ali seraya menyingkirkan beberapa tumpukan kayu bakar agar tamunya bisa bersandar dengan nyaman. Lelaki tua itu menggeleng, menahan air mata. "Tuan, aku bukan siapa-siapa. Tak pantas aku diperlakukan seperti ini." Ali tersenyum. "Engkau adalah tamu Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk memuliakan tamu, terlebih yang membutuhkan. Engkau adalah kehormatan bagiku." Ali pun mengambil kendi, lalu menuangkan air dingin untuk lelaki itu. Setelah itu ia masuk ke dalam, mencari-cari sisa makanan, tetapi dapurnya kosong. Hanya ada segenggam gandum dan sedikit garam. Tapi Ali tak panik. Ia berkata pada istrinya, Fatimah Az-Zahra, "Wahai putri Rasulullah, tamu sedang duduk di rumah kita. Dan rumah ini sejatinya bukan rumah kita, melainkan tempat singgah rezeki Allah untuk para hambanya. Masakkanlah sesuatu, meski hanya dari gandum yang tersisa." Fatimah tersenyum, walau hatinya pedih. Ia tahu suaminya belum makan sejak kemarin. Tapi itulah rumah tangga yang dibangun dengan cahaya iman. Selalu memberi, meski yang ada hanya secuil. Saat makanan yang sangat sederhana itu disajikan, Ali duduk di seberang tamunya. "Silakan makan, saudaraku. Anggap ini rumahmu." Lelaki tua itu terdiam. Ia memandangi piring tanah liat di hadapannya. Makanan itu begitu sederhana, tapi ia tahu ini adalah hasil pengorbanan. Ia memakan perlahan, air mata mengalir di pipinya. Tak lama kemudian ia berkata, "Aku tak tahu siapa engkau sebenarnya. Tapi demi Allah,
Aku merasa seolah sedang makan di surga. Engkau menyambutku seperti keluarga. Engkau memberi saat tak punya apa-apa. Siapakah dirimu sebenarnya? Ali hanya tersenyum. Ia tak menyebutkan jati dirinya. Ia tak mau amalnya tercemar oleh pujian. Setelah si fakir tertidur pulas di sudut rumah, Ali keluar. Malam telah larut. Ia mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, aku tak punya apa-apa selain Engkau. Tapi aku percaya, jika aku memberi karenamu, maka Engkau akan mencukupiku dengan cara yang tidak kusangka. Dan malam itu, langit bersaksi. Malaikat turun membawa catatan. Sebuah nama ditulis dengan tinta emas. Ali bin Abi Thalib. Lelaki yang lebih memilih lapar agar saudaranya kenyang. Di langit ketujuh, para malaikat menggumamkan pujian. Mereka berkata, beginilah bumi menjaga kehormatan langit dengan manusia seperti Ali. Dan keesokan harinya, pintu rumah Ali diketuk oleh seseorang. Ternyata seseorang dari pasar Madinah kehilangan kantong emasnya. Dan setelah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan orang yang berhak, ia berkata, malam tadi aku bermimpi agar aku mengantarkannya ke rumah ini. Ali menerima kantong itu, hanya tersenyum. Ia tahu, sedekahnya semalam telah dibalas oleh langit dengan cara yang tak disangka. Matahari mulai condong ke barat. Si fakir telah pergi dengan wajah bersinar, membawa kehangatan yang tak didapat dari makanan atau minuman, melainkan dari kemuliaan hati seorang tuan rumah. Fatimah yang menyaksikan tamu itu melangkah pergi dari ambang pintu, kembali ke dalam dan bertanya pada suaminya, "Wahai Ali, siapakah dia? Mengapa kau menyambutnya dengan begitu istimewa?" Ali hanya menjawab dengan pelan, "Dia adalah ujian dari Allah. Aku hanya mencoba menjawabnya dengan iman." Fatimah tak bertanya lebih jauh. Sebagai putri Rasulullah, ia tahu di hati suaminya tersimpan rahasia-rahasia yang hanya Allah yang tahu. Namun malam itu, saat Ali duduk sendiri di pojok rumah, memandangi langit, hatinya penuh syukur. Ia menolak menceritakan semuanya kepada istrinya. Tentang bagaimana ia mengorbankan dirham terakhirnya, tentang lapar yang ia rasakan semalam, atau tentang kantong emas yang datang tak disangka. Ia takut, bukan takut miskin, tapi takut ria. Takut kebaikannya dinodai oleh kesombongan, walau sekecil butir debu. Ali hanya berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, aku tak ingin dikenang karena sedekahku. Aku hanya ingin Engkau mengingatku saat aku datang padamu kelak dalam keadaan papa, selain amal ini." Di sisi lain, si fakir yang telah pulang menangis terseduh-seduh. Di usianya yang renta, baru kali ini ia merasakan sambutan seperti itu. Tak ada yang bertanya asal-usulnya. Tak ada yang mencela bajunya yang robek. Tak ada yang meremehkan. Dia bersujud di atas tanah, lalu berdoa dengan doa yang tulus dan penuh air mata. "Ya Allah, aku tak tahu siapa lelaki itu. Tapi jika dia adalah walimu, jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga kekasih-kekasihmu. Limpahkan keberkahan pada rumahnya, dan bukakan pintu-pintu langit untuknya. Jika di antara manusia ada yang pantas dicintai karenamu, maka jadikan aku saksi bahwa aku mencintainya karena Engkau." Doa itu tak hanya menggetarkan bumi, tapi juga menembus 7 langit. Malam itu langit Madinah bersinar lembut. Ali duduk tenang di tikar sederhananya. Fatimah menatapnya penuh kasih. Tak ada sorakan, tak ada pujian, tapi langit mencatat semuanya. Dan para malaikat malam itu menuliskan kisah ini sebagai bagian dari kitab kemuliaan yang akan dibuka kelak di hari pengadilan. Itulah kisah tentang Ali bin Abi Thalib dan si fakir. Sebuah kisah yang tampak kecil di mata manusia, namun mengguncang langit karena keikhlasan yang tak terucap. Sebuah kisah tentang hati yang lebih percaya pada janji Tuhan daripada harta yang bisa digenggam. Ali dalam kesempitannya memberi dengan hati lapang. Ia tidak bertanya siapa yang akan tahu, tidak menimbang pujian atau sanjungan. Ia hanya memberi karena yakin bahwa Tuhan melihat segalanya. Dan ternyata langit memang melihat. Malaikat mencatatnya bahwa Ali adalah kekasih Allah, bukan karena banyaknya harta, tapi karena besarnya iman dalam dada. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita, bahwa satu sedekah kecil yang tulus lebih mulia daripada ribuan yang dipamerkan. Bahwa dalam dunia yang gemar mencari sorotan,
masih ada cahaya sejati dalam amal yang tersembunyi. Mari kita belajar dari Ali, agar setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa kita pernah memilih untuk percaya. Jika kisah ini menggerakkan hati Anda, mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat.